Oke, ya, sip. Berarti lupakan, akhirnya dia pasrah pada Iya. pada Takdir. jalan hidup. Iya, takdir. Pertama kali ngajar di umur berapa tuh waktu? Apakah waktu masih kuliah atau udah lulus? Sudah lulus. Habis lulus langsung nggak lama, kalau bahasanya itu magang ya, honor magang gitu. Nah, magang itu di salah satu SMP. Nah itu masih waktu itu statusnya masih. Nggak apa-apa disebut nih nama. Iya. Atau nanti mau saya sensor? Oh boleh disensor. Oke, di satu SMP di Kertosono ya. Itu magang nih namanya. Magang. Udah lulus ya, udah S1 nih. Sudah S1 nih. Waktu itu muka saya masih imut sekali Pak. Jadi anak-anak nih manggil saya nggak mau ibu, Mbak. Iya itu. Waktu itu statusnya bukan guru ngajar di kelas, masih status guru ekskul. Ekskul apa tuh? Bola voli. Oh, dari tadi kita belum ke situ. Jadi basket, wushu ternyata bisa voli juga. Iya, mungkin karena di kampus diajarkan juga, jadi otomatis basicnya kan ada gitu kan. Itu awalnya di situ. Itu kalau ekskul berarti sore gitu kah atau gimana? Sore waktu itu juga sempat sambil renang gitu kan, siapa yang mau privat renang anak-anak kayak gitu juga. Jadi awalnya masuk ke dunia pendidikan tuh lewat guru ekskul olahraga, voli khususnya. Voli. Itu sudah merasakan honor. Iya. Profesional dibayar ya? Enggak. Oh enggak. Iya maksudnya gimana? Cuma 150.000 aja Pak waktu itu. Dalam 1 bulan. Jadi guru ekskul voli di satu SMP dibayar 150.000 per bulan. Berapa kali seminggu? Seminggu itu kalau secara aturannya seminggu satu kali. Cuma kan kalau misalkan kita ada mau mendekati pertandingan nggak mungkin lah seminggu sekali Pak. Pasti dalam 1 minggu itu bisa full karena mempersiapkan pertandingan. Dan itu nggak ada tambahan lagi tuh? Nggak ada Pak. Sudah all in. All in. Waktu itu pikiran saya tuh belum kebutuhan rumah tangga belum ada ya. Iya. Masih have fun lah, senang. Masih menikmati. Terus orang tua juga mensupport. Ibaratnya ya begitulah guru, berarti pegawai. Apakah orang tua pada satu wah ini seneng anaknya akhirnya tidak jadi perawat atau jadi ini malah jadi guru tuh walaupun dengan segala kesedihannya, gajinya itu malah disupport malah. Nah malah disupport, saya juga bingung kenapa orang tua saya mensupport saya. Lulus kuliah, itu nggak lama dari lulus langsung jadi guru ekskul tadi ya. Oke. Itu masih sambil wushu juga? Masih tapi tidak sefokus yang kemarin. Oke, jadi ketika lulus terus sambil ekskul, voli di satu sekolah. Tapi wushunya masih jalan walaupun udah tak fokus lagi. Cuma ada keinginan membuka klub nih ceritanya. Klub apa tuh? Klub wushu yang saya dirikan gitu loh. Ada cita-cita seperti itu. Dalam pikiran. Oke. Itu bukannya harus nyiapin banyak syarat gitu, kemudian harus pelatihnya segala macam ini gimana? Iya. Waktu itu kan selain ngajar di SMP 2 cari referensi sekolah lain supaya saya itu jadi guru beneran gitu dalam arti yang mengajar di kelas. Nah, waktu itu pertama di pondok yang ada di Purwasri, Kabupaten Kediri. Pernah saya situ nggak lama sih, belum ada 1 tahun tapi belum sempat masuk dapodik. Bentar, ini sambil di SMP tadi? 2, ya. Sambil di ekskul tadi di salah satu SMP negeri. Sambil juga saya ngajar di salah satu pondok. Nah, guru olahraga sebenarnya guru olahraga perempuan tuh nggak boleh karena pakai training.
dan saya nggak bisa pakai rok saat itu. Nah seperti itu. Tapi mau nggak mau karena dia di SD nggak apa-apa, karena kan anak SD kan belum balik. Kalau SMP, SMA mungkin nggak dibolehin kali guru olahraga perempuan. Dan memang nggak ada ya guru olahraga perempuan di sana ya? Nggak ada, di sekolah itu nggak ada. Karena SD mungkin masih diperbolehkan. Itu gimana ngaturnya? Apakah deketan? Maksudnya apakah lokasinya berdekatan antara pondok sama SMP itu sampai bisa double job gitu? Kalau eskul kan sore, nah kalau ngajar kan pagi, bisa lah ngatur waktunya kan begitu. Rumah nggak begitu jauh sih dari lokasi, nggak jauh mungkin 45 menit perjalanan, bisa segitu. Baru habis itu nggak lama di situ ke gajinya biro di pondok berapa? Waktu itu gaji di pondok kurang lebih ya, saya lupa pastinya. Kurang lebih 250 kalau nggak masuk potong. Kalau nggak masuk tanpa keterangan ya. Oke. Nah, itu dipotong, dikurangi. Itu ya pondok berarti swasta ya? Swasta. Oke, 250.000 kalau tidak masuk dipotong. Potong berapa tuh? Nah, lupa saya, intinya kadang-kadang nggak mungkin 5.000 deh. Ya itu mungkin sekitar 20-30 ribu mungkin. Waduh, ya sekitar segitu ya. Entah kalau misalkan kita izin lebih dari 3 hari mungkin sakit atau apa gitu, harus surat dokter. Terus kalau tiba-tiba urgent nggak bisa izin, nah itu dipotong karena mungkin mendisiplinkan guru kali ya. Itu 250.000 dan tidak ada tambahan apapun. Tidak ada. Waktu itu saya belum masuk dapodik di situ karena syaratnya harus 1 tahun dulu mengajar di situ, mengabdi, baru masuk dapodik. Sekalinya saya nggak sampai 1 tahun baru dapat SMK ini ngajar. Tapi tadi di pondok ini saking nggak ada sekolah lain kah atau bagaimana? Ditawari teman, ada lowongan kan ceritanya. Kita kan cari pengalaman toh Pak, masih muda, baru lulus, masih semangat-semangatnya ya kan. Cari pengalaman. Gas. Pokoknya pengalaman dulu kan gitu. Nah, pengalaman ngajar di situ, pengalaman baru dilepas di pondok, baru ke SMK kelas besar. Oh, ini masih satu yayasan kah? Enggak, beda. Kalau itu kan di Kabupaten Kediri. Kalau yang pondok, kalau yang di SMK ini kan Kertosono. Tapi tetap masih di salah satu SMP ini masih, karena kan sore. Oke. Itu kenapa kok nggak mau fokus satu aja gitu? Maksudnya udahlah ngajar di sekolah, misalnya tadi SMK gitu, kok masih ngurusin yang SMP tadi gitu? Oh, kalau yang SMP kan ibaratnya awal saya kerja, awal saya dapat job lah ceritanya. Nah itu kan ibaratnya ya harus dihargai lah kayak gitu. Jadi kayak masih merasa ada jasa di situ. Dari situlah dibuka pintu rezeki ya kan. Itu mulianya guru di situ ya. Iya, itu sudah mulianya. Nggak lihat angka, nggak lihat apa tuh. Wah janganlah, ini kasihan ini mungkin udah terlanjur sayang juga sama murid-murid yang bisa jadi kan kadang itu gitu juga. Ada faktor kayak gitu kan. 50.000 gas masih nggak pernah naik tuh. Nggak pernah naik sih Pak. Akhirnya ya itu tambahannya kita renang. Dan itu di luar sekolah. Ngajarin anak-anak renang itu. Kadang kayak kemarin kan ada yang protes netizen gitu. Ya nggak boleh ini itu. Nggak. Kadang gitu ya teman-teman ini. Ya kadang kita bisa sebagai guru juga nggak selalu dapat fasilitas gitu. Iya betul. Sekolahnya juga nggak punya renang, nggak punya kolam renang. Ya. Kemudian kalau 100-an anak dibiayai pakai dana bos buat sewa renang, kolam renang, nggak mampu, nggak sanggup. Ya, tapi hal-hal kayak gitu kadang orang nggak tahu dan mungkin memang nggak punya akses informasi ke situ. Iya betul. Langsung dinyinyirin deh sama oknum lah ya. Iya sama oknum. Tapi itu di luar jam belajar sih, ibarat di luar kedinasan bahasanya. Okay. Itu gimana bisa dapat di SMK? SMK apa nih? SMK maksudnya, boleh disebutkan atau gimana? Enggak, maksud saya
terserah ibu mau disebut enggak. Maksudnya tuh STM kah, SMK apa tuh? Yang akuntansi gitu-gitu. Kalau jurusannya saya lihat ada STM, ada multimedia, ada bahasa kalau nggak salah. Kalau sekarang malah saya lihat perkembangannya ada jurusan perhotelan juga. Saya lihat perkembangannya sekarang. Nah, seperti itulah. Nah, yang Bu Nopi ajar waktu itu, ini ngajar di kelas ya? Di kelas. Itu kebanyakan cowok apa cewek? Kalau yang di jurusan STM semuanya full cowok. Oh, jadi kalau yang jurusan mesin ada, yang jurusan multimedia ada gitu. Terus apa satunya ya yang jaringan komputer, jaringan perdagangan atau apa lupa saya. Intinya lupa ya namanya. Perkantoran. Ya semacam kayak gitu itu ada. Administrasi perkantoran gitu, ya, sekretaris. Semacam kayak gitulah. Apa lupa saya nama jurusan. Saya pikir kan Ana alumni STM ini. Iya. Jadi di STM saya itu ya mesin semua gitu. Nggak ada yang multimedia apa. Waktu itu belum sih. Mungkin habis nggak lama setelah saya lulus baru ada sih yang multimedia, yang kan itu baru tentu. Zaman-zaman itu kayak terpisah gitu. Yang mesin sendiri satu sekolah. Kemudian yang tata boga kadang ada satu sekolah sendiri. Terus yang cewek-cewek kebanyakan tuh di perkantoran, apa sih namanya, administrasi, penjualan gitu-gitu. Beda sekolah kita biasanya. Tapi ini satu campur. Oh iya, ingat aku jurusan pemasaran. Siap. Ya. Jadi satu STM, pemasaran, multimedia, bahasa. Kalau yang ini 3 ini masih ada ceweknya. Kalau yang STM-nya ya full laki-laki. Oke. Ini gimana tuh? Awalnya masuknya tadi dari info dari teman. Terus. Kan teman kita banyak nih ceritanya ya, aja ya. Udah banyak. Karena dari SMP itu kan membuka pintu rezeki yang mana-mana itu ya. Oke, siap. Itu masuk ke SMK. Itu sekolah baru kebetulan. Oke, sekolah baru. Nah, adakah berarti harus jadi guru honor? Gimana? Langsung kalau bahasanya tuh guru tetap yayasan. Langsung jadi guru tetap yayasan? Karena sekolahnya kan baru, membutuhkan tenaga pendidik. Jadi merekrut guru-guru yang ada di sekitar situ gitu ceritanya. Ini kalau ngomongin gaji berarti harusnya gede dong, karena langsung guru tetap yayasan. Alhamdulillah 200-an Pak. Waktu itu masih kan masih sekolah kalau bahasa Jawa itu babat anyar gitu loh. Jadi siswanya tuh masih mencari tapi alhamdulillah buka langsung banyak sih siswanya, cuma ya masih tapi 200. Iya, walaupun banyak siswanya tapi tetap 200.000. Ya, alhamdulillah. Syukuri aja. Nah, di SMK itu SMP masih yang sore? Masih sore. Kemudian di SD di pondok tadi sudah lepas karena jarak juga kan, nggak bisa sudah. Bisa. Berapa lama tuh di SMK ini? SMK mungkin kurang lebih 1 tahunan lebih ya. 1 tahun? Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu 1 tahunan. Kenapa kok setahun aja? Dapat jodoh Pak. Oh iya, asik. Nah ini ceritanya jadi seru. Oke. Nah, oke. Siap. Berarti sebenarnya kalau nggak ada belum ada jodohan tadi, kayaknya masih di situ ya? Iya kayaknya Pak seperti itu. Mungkin sampai sekarang mungkin ya. Loh. Bisa jadi kalau misalkan jodohnya di situ-situ aja gitu loh. Ini saya murni nanya karena saya nggak ada pengalaman di bidang ini yang mau saya tanyain. Apakah selama itu nggak ada keinginan untuk tes guru PNS gitu? Oh ada. Pernah? Pernah. Kalau di Jawa berapa kali sudah ya? 1 kali kalau nggak salah Pak. Oke. 1 kali waktu itu lumayan tinggi sih nilai saya, tapi saingan banyak sekali Pak. Itu udah masih ini ya, kertas ya, berbasis kertas atau sudah CAP? Ya kertas masih. Waktu itu saya di Jombang kalau nggak salah ya, lupa saya. Oh ikut tes yang di kota? Iya kota lain. Karena cari peluang ceritanya kan gitu. Sekalinya saingannya banyak juga, tapi alhamdulillah walaupun nggak lulus lumayan juga nilainya. Tapi tetap aja nggak lulus kan gitu. Itu 1 tahun
di angka 200 tadi. Iya. 200 lebih. 200 lebih lah, Pak. Lebih lah ya. Tapi nggak sampai 300. Nggak sampai. Itu nggak ada tambahan apa-apa kah? Mungkin disuruh ekskul atau tugas tambahan gitu? Ya kalau tugas tambahan pasti ada kalau swasta. Misalkan mungkin 100.000, 50.000 seperti itu pasti ada. Kalau ada tugas tambahan lain pasti ada tambahannya. Oke. Berarti teman-temannya waktu itu baru semua ya? Di sekolah SMK? Fresh graduate semua rata-rata. Maksudnya itu nggak ada, jadi kita nggak punya wawasan, wah nanti kalau kita sekian tahun di sini, prestasinya bagus, nanti ada seperti bapak itu loh, nanti kita punya kehidupan yang seperti itu tuh nggak ada bayangan ya, karena belum sekolah ada, baru ya. Sekolah baru. Terus ibaratnya dulu juga masih ada info-info nanti sekolah swasta nih akan UMR nih. Oke. Dulu waktu itu makanya teman-teman nih tetap bertahan di situ karena ada info-info seperti itu. Kalau swasta harus UMR kayak gitu. 1 tahun di SMK tadi itu berbagai siswa nih, ada yang cowok, ada yang cewek, diajar berbagai jurusan. Iya, luar biasa sekali. Sambil wusu juga. Iya. Masih. Malah saya buka ekskul di situ. Oke, akhirnya impiannya tadi yang pengen buka klub terwujud di situ. Itu berarti tetap bernaung di sekolah yayasan. Nah, waktu itu yang punya sekolah, yang punya yayasan itu menyambut baik dan malah disupport. Ya sudah Bu Novi, karena ada basic saya juga di situ, pengalaman. Baik Bu Novi, kita buka eksklusi, namanya swasta kan harus menarik siswa. Betul, sering dipasang di brosur kita punya ekskul ini kayak loh. Gitu ya. Prestasinya ini loh kan gitu. Nah, mensupport sekali nih ketua yayasannya, akhirnya difasilitasi lah. Jadi difasilitasi kayak patching, alat-alat latihan lah ibaratnya. Terus ketua yayasan juga memberikan semacam janji. Jadi bilang gini, ya sudah nanti Bu Novi, kalau sudah ini berjalan, sudah bagus prestasinya apa-apa, nanti saya masukkan ke Nganjuk bagaimana proposalnya. Kayak gitu. Nah, sekalinya enggak lama di situ saya. Sudah ada gambaran ke arah situ, Pak. Mau buka klub Kusuma. Nah, itu supaya sekolahnya lebih dikenal. Nah, itu. Jadi itu berapa bulan di SMK tadi sampai terwujud bikin klub di sekolah itu? Nggak lama. Nggak lama ya, langsung? Nggak lama, iya. Karena mungkin waktu itu ya yang punya yayasan itu orangnya sering ngobrol sama saya. Ngobrol, Pak, ini bagaimana kalau saya begini. Dan alhamdulillah kok support gitu loh. Akhirnya alhamdulillah dari situ banyak juga prestasinya anak-anak di SMK tersebut. Sampai pernah ke Jurnas Open dapat juara 1, 2, 3. Sampai dibiayai penginapannya, konsumsinya, sampai segitu. Pernah saya ngantarkan anak. Jadi memang ketua ini mensupport sekali. Itu jangan-jangan atlet yang dibina Bu Novi prestasinya bisa melebihi dari Bu Novi sendiri. Iya, betul sekali. Betul sekali. Karena saking saya antusiasnya pengen menjadikan anak nih prestasi, walaupun prestasi saya cuma segini doang gitu. Malah lebih murid saya waktu itu. Satu kali. Itu mulianya guru ya. Tapi mungkin kejuaraan udah mulai berkurang ya waktu ngajar di SMK. Tadi SMP-nya masih nih ya? SMP-nya masih. Bahkan sampai yang perjodohan tadi masih. Okay. Tapi ekskul statusnya. Nah, jadi selama di situ 1 tahun jadi guru, terus buka wusu di sekolah itu, bawa anak juga, sempat ikut prestasi. Padahal berarti anaknya masih kelas 1 dong, kelas 1 SMA ya. Nah, kebetulan anak-anak STM suka baku hantam. Paham. Iya kan? Baru pertama kali yang dulu saya waktu SD, SMP, SMA selalu masuk sekolah-sekolah yang favorit.
Otomatis insiden-insiden kayak tawuran enggak ada kan. Karena fokus belajar. Ngajar di sekolah tersebut ada nih tawuran. Tiba-tiba waktu saya ngajar ada dari sekolah lain bawa batu lempar ke sekolah kayak gitu-gitu. Geruduk sekolahnya. Iya. Saya juga kaget karena seumur-umur enggak pernah nih sekolah saya tuh kayak gitu, enggak pernah. Namanya sekolah STM ya, antar sekolah gitu. Padahal sekolah baru loh ya. Udah punya musuh ya. Iya, itu sudah. Makanya hebatnya itu. Hebat banget loh. Gitu. Wah, kan nggak ada sejarahnya. Gitu. Belum ada sejarahnya yang apa-apa. Tapi tiba-tiba itu ya itu dilempar. Tapi cuma satu kali. Terus ada juga salah satu ya kita nanti sekolahnya di skip aja ya Pak ya namanya. Iya, kita belum sebutin kok dari tadi. Iya, terus sebutin ya. Nah, terus setelah itu ada juga siswa yang tiba-tiba dijemput polisi. Lagi di sekolah. Iya, dijemput polisi karena minum-minuman dan guru BK-nya yang pusing. Nah, disitulah saya berpikir untuk buka klub. Oh, anaknya tenaganya kuat-kuat nih. Disitulah memanfaatkan tenaga siswa. Walaupun sebenarnya kalau wusu, apakah ada batas minimal umur? Ada, berapa pasti. Ya tergantung kelas pertandingannya. Enggak, maksudnya tadi kan kenapa enggak di SMP kah, di SD-nya di pondok tadi bikin wusu kok di SMK gitu. Oh iya, baru ingat. Di SMP juga ada anak bela diri. Saya juga ngomong sama guru seniornya juga di situ, Pak, kalau ada anak yang ada basic bela diri bisa latihan di SMK ini nih. Jadi anak SMP ini latihannya di SMK. Dari sekolah SMP tersebut. Juga saya bawa juga anak ini, membawa nama SMP ini. Nah, itu. Tapi enggak di SMP itu enggak buka wusu, cuma anak yang ibaratnya latihannya difokuskan di SMK gitu. Bersama anak-anak SMP lain itu. Yang seumurannya. SMP. Ya itu. Tawuran segala macam sudah. Tapi ada prestasinya, Pak. Itu yang dapat prestasi jangan-jangan anak yang suka tawuran. Iya. Tapi pertama awal-awalnya Pak dia kayak semacam meragukan saya lah ya, karena perempuan. Muridnya laki. Perempuan gitu ngeremehin kan. Gurunya nih. Iya, ngeremehin gurunya nih. Masa sih iya kan gitu kan. Sekalinya saya ngomongnya gini. Enggak usah kamu nantang ibu. Tunjukkan kamu di gelanggang kalau memang kamu mampu. Gitu. Akhirnya ya sudah jadi tantang lah dia. Oke Bu, namanya anak masih itu kan. Oke Bu, latihan dibawa ke kejuaraan, akhirnya ada hasilnya. Oh ya sudah, bagus kamu ya gitu. Ini nggak mau disapa. Halo si ini siapa gitu. Oh ya, Ferry. Masih adakah kamu di sini? Ya, yang namanya Ferry, yang muridnya Bu Novi waktu di SMK. Iya. Yang pernah menang, yang suka tawuran. Iya. Gimana? Juara 1 prestasinya banyak sekali loh Pak. Masih. Kalau sekarang sudah enggak. Jadi setelah Bu Novi tinggal masih ikut wusu gitu, ikut lomba. Sudah enggak. Tapi ada satu anak yang dari SMP. Oh, yang dibawa latihan ke SMK. Sekarang malah dia sudah di kejaksaan. Dia lewat jalur atlet wusu. Di Grogot tuh mana sih Pak? Kalimantan. Oh, Tanah Grogot. Tanah Grogot di situ sekarang dia. Terakhir dia menghubungi saya ketika ditempatkan di situ. Boleh disebut? Mau disapa? Diva. Halo Diva. Oh, cewek. Tapi dia tomboy. Awalnya dia atlet bulu tangkis. Tapi dia lebih tertarik di wusu. Nah, itu malah lebih prestasinya ke situ daripada bulu tangkis. Padahal awal-awalnya dibanggakan di bulu tangkis itu, sekalinya nasibnya lebih ke wusu. Sampai dia kemarin saya tanya, kok bisa kamu ke jasaan? Jalur prestasi Bu wusu. Waktu itu dia jadi atlet Nganjuk. Halo Diva. Halo Diva. Selamat di kejaksaan. Iya. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Sama Ferry, gimana kabarnya Ferry dia? Nah, Ferry enggak tahu ini, enggak ada komunikasi. Kayaknya sudah menikah Pak dia. Oke, Ferry ya, jangan tawuran lagi ya Ferry. Ini yang soal perjodohan mau diceritain apa enggak? Kalau buat sekilas boleh. Boleh ya. Jadi kita nih ada di Bu Novi sekarang bertugas di Kalimantan. Iya. Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur. Dan berangkat ke sini karena ada perjodohan tadi ya.
Kalau dikatakan perjodohan nggak selalu. Nggak tepat sih. Nggak tepat, kurang tepat. Dikenalkan. Oke, gimana? Nah, kalau dijodohkan kan dipaksa untuk berjodoh. Oke, maaf. Saya salah pilih diksi saya. Nah, diperkenalkan. Oke. Sekalinya cocok. Oke, siap. Terus? Cocok akhirnya ya mengikuti suami lah ceritanya gitu. Yang akhirnya jadi daerah tempat Bu Novi sekarang ngajar. Iya, cari peluang-peluang. Sekalinya di SMP 2 nggak ada guru PJOK, cari peluang di situ. Seperti itu sampai sekarang. Berarti waktu tadi dikenalkan segala macam, kemudian kan nanti saya akan di tempat ini nih. Itu apakah sudah tahu bahwa di sana akan selain mengikuti suami? Apakah itu juga nanti aku di sana akan ngajar di situ tuh gitu, atau gimana? belum ada pikiran. Malah sebenarnya saya tuh nggak mau dibawa ke Kalimantan. Loh. Gambarannya kan hutan. Tapi mau sama cowoknya. Gambarannya kan hutan. Baru yang pedalaman kayak gitu. Kenapa kita selalu mikirnya gitu ya? Ya itu orang Jawa, orang Jawa kayak gitu pikirannya. Kalimantan tuh hutan dan lain-lain. Nah itu yang terus akhirnya mantan pacar saya ini meyakinkan saya bahwa tidak seperti itu Kalimantan. Gimana cara meyakinkan itu? Ya ibaratnya enggak seperti itu, sudah modern juga ada. Ya pokoknya bagaimana dia membujuk saya supaya ke Kalimantan. Oke. Dengan sudah fasilitas-fasilitas yang ada di Kalimantan. Enggak hutan seperti itu, sudah kota. Seperti itu. Enggak ada jodoh yang lain. Waktu itu. Kayaknya untuk memikirkan jodoh yang lain, sempat pikiran saya tuh mungkin jodoh saya sekitar ini aja. Oh, deket-deket Kertosono aja. Sekalinya, sekitarnya. Sekalinya. Oke. Diboyong ke Kalimantan, diyakinkan akhirnya setelah sekian purnama diyakinkan. Iya. Sekian puisi disampaikan. Iya. Akhirnya mau ngikuti suami, menikah, ikut boyong ke Kalimantan. Walaupun nggak tahu bahwa di sana akan ada tempat untuk ngajar, tuh nggak ada kepikiran. Belum ada kepikiran ke situ. Jadi murni ikut suami, jadi pendamping suami gitu. Iya, tapi pada saat itu tetap saya waktu itu juga pengen ngajar, pengen menyampaikan saya kan kuliah nih, walaupun ibaratnya gajinya tidak seberapa, yang penting saya ada kerja di situ. Biar di rumah itu ada biar kalau di rumah kan belum ada kesibukan, supaya ada kesibukan, biar honornya cuma sedikit tidak apa-apa. Akhirnya ya cari-cari sekolah itu. Awalnya karena ingin mencari kesibukan, karena sebelum basicnya kan mengajar nih, habis mengajar terus tidak mengajar kan lain rasanya. Nah itu akhirnya cari sekolah yang ada peluangnya guru PJOK. Dan untungnya nggak jauh-jauh ya. Untungnya kok rezeki, ya itu kadang-kadang tuh saya mikir jodoh rezeki di Sangkima. Nah itu nggak jauh-jauh juga dari rumah di Sangkima. Gimana rasanya ngajar di Kalimantan yang dikira hutan? Tadi kan sudah punya pengalaman ekskul di SMP, kemudian di pondok, terakhir di SMK, ada yang berbagai macam siswa. Nah, tiba-tiba di hutan nih. Iya, ceritanya. Itu gimana tuh? Beda nggak? Adakah perbedaan antara di sana dan di sini? Pikiran saya tuh dulu waktu namanya kita orang awam yang nggak tahu ya Kalimantan seperti apa. Pikiran saya tuh malah takut diparang. Hah? Kok diparang itu gitu? Iya, maksudnya kalau misalkan kita bikin kesalahan sama siswa kita, baru orang tuanya nggak terima. Nah, itu yang saya takutkan. Jangan-jangan ada pengalaman nih sebelumnya? Kalau ada konflik sama siswa atau orang tua siswa di belum pernah sih, belum pernah karena kan orang Jawa kan, maksudnya di Jawa kan sudah tahu lingkungannya kayak mana ndak. Cuma kan gambaran di sini kan hutan, baru pedalaman. Nah, itu yang saya takutkan di TV-TV itu, nah Pak. Kayak konflik antar suku. Nah, yang saya takutkan malah itu.
Sekalinya enggak. Termasuk konflik sama murid. Iya. Kalau di Jawa anggap aja separah-parahnya diajak berantem. Iya, itu. Di sini diparangi gitu. Oh iya, pernah pengalaman dari teman saya tapi yang ngajar di SMK itu. Namanya guru kan mendisiplinkan anak. Sip. Nah, si anak namanya anak STM ya. Dia bilang, "Oke, Pak, saya di sekolah, tapi ini pengalaman teman saya, cuma dia cerita sama saya. Oke, Pak, saya di sekolah menurut Bapak. Tapi setelah Bapak lepas seragam, saya lepas seragam. Kita sama-sama laki-laki. Kita ibaratnya diajak duel gitu nah, Pak. Karena anak nggak terima penyampaian guru. Nah, itu saya gambaran. Padahal itu anak kelas 1 kan? Tadi sekolah baru kan? Sekolah baru. Namanya anak STM, Pak, itu kan dari keserkatan apa ya? Kalau anak yang sekolah favorit kan diseleksi. Nah, dari situ kan apa ya bahasanya ya? Udah sisa-sisanya gitu. Iya, tapi enggak apa ya? Ya, enggak masalah. Saya juga termasuk korban itu gitu. Jadi kita yang pasti mengincar ya, lulusan SMP ngincarnya ke SMK yang negeri, yang favorit, yang nomor 1. SMK 1 biasa SMK 2 gitu. Nah, baru yang enggak lulus di sana ke sekolah swasta yang biasanya ya zaman-zaman itu banyak sih di rata-rata sekolah swasta pada tawuran. Ya, walaupun saya nggak pernah ikutan loh ya, saya nggak pernah ikutan tawuran. Kayaknya nggak berani juga. Nggak berani juga. Habis. Nah, itu tapi apakah duel itu terjadi? Namanya guru kan pasti punya kontrol, walaupun gurunya masih muda, nggak diladenin. Nah, namanya siswa kan. Nah, itulah gambaran saya di sini. Takutnya nanti sana salah dikit parangnya main. Nah, itu apalagi kalau sudah kesukuan atau apa gitu kan. Nah, itu. Di sini minoritas gitu suku, di sana yang tapi itu murni kekhawatiran. Tapi berarti ini sekaligus kita bahas bahwa kan kemarin ada tuh ya gurunya dikeplakin muridnya atau apa viral gitu kan. Soalnya itu udah terjadi dari dulu ya. Iya, waktu zaman saya pertama ngajar di SMK sudah ada kayak gitu-gitu. Cuma kalau lebih tantangan sih di luar sekolah kayak nantang gitu. Kalau dikeplai langsung di tempat belum ada. Kalau saya pengalaman belum pernah ketemu sih. Kalau di TV-TV itu kan gurunya sudah tua renta gitu ya. Belum juga kan yang muda kok. Kayak yang muda yang kurang paham juga kalau itu. Maksudnya tuh bukan berarti pendidikan sekarang lebih buruk sampai gurunya dibully murid-muridnya ya. Maksudnya dari dulu udah ada. Dari dulu sudah ada. Bedanya zaman dulu belum ada sosmed kan. Ya, sekarang sudah ada sosmed. Nggak diekspos gitu. Nggak diekspos. Gitu. Tapi sebenarnya udah terjadi sih, khususnya di beberapa SMK. Iya. Tapi sebenarnya pendidikan terbaik itu di rumah. Oke, sepakat. Kalau mau kita guru ngajarin kayak gimana juga kalau orang tuanya ya tidak mengajarkan hal baik ya tetap terbawa di sekolah. Oke. Jadi tadi di Kalimantan, di Jawa Timur, bla bla bla, kemudian akhirnya tapi kayaknya nggak lama ya dari Bu Novi nikah. Akhirnya bisa dapet sekolah nggak lama ya. Iya, karena kebetulan kan infonya nggak ada guru olahraga kan, nah langsung aja gas. Saya mengalami itu. Jadi kita satu sekolah nih guys, kita satu sekolah. Jadi saya yang guru bahasa Inggris ini malah ngajar PJOK. Yes. Seni budaya. Iya. Pokoknya apa yang kosong lah. Apa yang kosong dijabani. Gak ngerti olahraga aku welek Bu dulu. Iya. Aku tuh namanya lompat jauh. Kalau nggak sampai ya dis. Iya. Sejelek itu maksudnya saya dalam bidang olahraga. Tiba-tiba karena kekosongan harus ngajar olahraga sampai akhirnya Bu Novi datang. Tapi ternyata nggak terbukti ya ketakutannya tadi ya. Nggak terbukti. Sekarang orangnya baik-baik, orang Kalimantan. Ya itu masih loh katanya masih stereotip bahwa Kalimantan hutan rawan konflik tuh kayaknya masih di pemikiran orang Jawa tentang Kalimantan tuh sebagian masih kayak gitu. Ayo makanya orang Jawa ke Kalimantan biar tahu, ya kan? Sampai waktu yang IKN kemarin ada teman tuh pokoknya Kalimantan Timur ini harus jadi ibu kota nih. Kenapa? Aku tuh capek sama komentar netizen. Iya.
atau teman-temannya gitu yang bilang bahwa Kalimantan tuh hutan masih apa primitif. Nah, primitif lagi. Aduh, nggak kayak gitulah, please. Oke. Ternyata nggak terbukti, kemudian akhirnya mulai tahun 2017 kalau nggak salah masuk sini ya. 17 ya. Dari ngalamin dari guru honor. TK2. Enggak, ada yang langsung honor dulu sebentar. Honor sebentar, terus TK2D. TK2D itu kontrak daerah ya. Oke, kemudian ke P3K. Alhamdulillah sekarang di ASN. Ya. Dan sedikit lagi mau sertifikasi. Iya, sip. Ya, alhamdulillah. Berkah dari kesabaran. Berkah dari kesabaran. Walaupun impiannya masa lalu pengen jadi TNI Polri belum bisa tercapai. Akhirnya nggak tercapai karena umur juga sudah. Ya. Terhalang umur. Kemudian impiannya tadi pengen buka klub wushu. Itu sudah kesampaian sih di SMK tadi, tapi ditinggal karena jodoh. Dan akhirnya di sini juga melanjutkan itu gitu ya. Kalau wushunya tidak, wushunya belum. Bukan tidak, belum. Cuman lebih ke eskul bela dirinya kan, karena saya mengacu ke O2SN, karena di situ ada silat. Untuk jalur O2SN-nya itu pasti ada di situ. Kalau wushu belum di sini. Karena masih fokus yang lain. Nanti kalau fokus ke wushu, banyak sekali yang diurusin nanti. Tetapi masih ada keinginan. Masih ada keinginan dan apakah mungkin untuk diwujudkan itu di sini? Nah, dilihat nanti. Kalau keinginan masih ada, tapi dilihat nanti. Karena saya pikir tuh kalau di tempat saya dulu kan mungkin hanya ngurusin lingkup sekolah. Itu pun sudah luar biasa sibuknya. Karena kita ngirim anak ke luar daerah. Nah, kalau di Kalimantan ini kayaknya dia lebih luas lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan sebagai istri. Karena dulu sempat juga ditawari sama ketua wusunya Kalimantan. Untuk Kutai Timur. Kutai Timur, oke. Untuk jadi atlet porprov waktu itu Kutim menjadi tuan rumah. Tapi suami tidak merestui. Ya, akhirnya sekarang ada suami nih yang harus merestui. Ya, gitu itu. Ya. Nah, oke, jadi di keguruan kayaknya udah mentok ya. Maksudnya tuh apa itu? Sudah di ASN kan di karir di bidang akademis, di bidang pendidikan, di bidang keguruan, apa yang mau dicapai lagi ke depannya mungkin? Alhamdulillah kalau di guru ini sudah nyaman. Ya, maksudnya mau jadi kepala sekolah kah? Atau mau jadi pindah ke struktural kah? Atau mau jadi pengawas? Kayaknya saya lebih suka sebagai guru, bukan sebagai kepala sekolah. Tapi nggak tahu nanti kedepannya jalan saya seperti apa. Kita nggak tahu loh ya. Nah, cuma saya lebih nyaman di guru. Saya kadang kan ada anggapan bahwa karir meningkatnya guru itu jadi kepala sekolah gitu. Ya. Setuju nggak? Enggak sih. Itu pilihan. Kalau saya merasa bahwa itu udah pilihan. Iya, pilihan. Ada orang yang pengen berkarir di guru, dia terus bukan berarti jadi guru tuh bukan peningkatan gitu. Iya. Karena saya juga dulu pernah jadi kepala sekolah walaupun bukan nggak linear ya. Sudah pernah beliau jadi kepala sekolah di PAUD Cahaya Bunda Desa Teluk Singkama. Oke. Tapi kita nggak pernah tahu mungkin kedepannya apakah ada peluang ke sana. Iya, kita nggak tahu. Cuma lebih nyaman di guru sih saya rasa dari pengalaman yang kemarin itu. Udah tahu rasanya. Karena ngurusin dari A sampai Z. Oke. Ngurus dari A sampai yang Z, dari yang kecil-kecil sampai yang kebesar. Nah, itu luar biasa. Nah, terus sementara fokus jadi guru dan segala istimewanya. Oke, kemudian di luar keguruan, tadi mimpinya pengen
masih ada ya? Ya, masih ada keinginan. Cuma kan kita enggak tahu. Kita kan pasti kan ibu rumah tangga, ngurusin keluarga. Nah, itu yang jadi kendala. Karena belum tentu kan keluarga merestui dengan kesibukan yang ada. Pasti nanti sibuk gitu. Karena lebih luas sepertinya kayaknya kalau wushu di sini ngurusnya. Karena dulu aja mau ditawar jadi atlet sini enggak direstui. Padahal diiming-iming kalau juara 50 JT hadiahnya. Juara setingkat apa tuh? Waktu Porprov kemarin. Kurang lebih segitulah kalau nggak salah. Ya, tapi kan untuk mencapai ke juara tadi sampai harus di training. Setahun. Ya, harus di TC sama 1 tahun. Ya. Oke. Jadi ada mimpi yang lain mungkin? Mimpi yang lain apa ya? Mendapatkan omongan mungkin. Oh, amin. Amin. Jadi itu kita doakan semoga Bu Novi yang belum mendapatkan omongan ini segera ini lagi bulan puasa kan. Iya. Siapa tahu yang nonton siapa juga dijabah. Jadi ijabah. Itu sih sementara impian saya yang paling besar. Iya. Kalau yang lain-lain untuk karir masih nyaman di zona guru. Ya, masih nyaman. Iya, karena ketemu anak-anak, bercanda dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk menutup, jadi kayaknya udah kejawab sih. Masih mau jadi guru? Masih jadi guru. Oke. Ya, itu tadi obrolan kita bersama Bu Novi dari ceritanya dari jadi atlet wushu sampai akhirnya sekarang menjadi pelatih, jadi guru, jadi istri, dan semoga segera jadi ibu. Amin. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya.